we will discuss about trigonometric and then in right triangle. Okay, please activate your camera because I want to see your face. This is rainy day. I think maybe you can sleep when I explain how to solve this question because Mathematica is boring. Okay, Mathematica, can you dewasa so you can solve yourself, okay, solve your own problem gitu kan. Bisa nggak sih matematika itu bisa dewasa biar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, jadi nggak perlu bantuan kita gitu kan. Oke. Okay, please open your microphone. I will open our class today. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mi. Let's open our meeting by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Sesuai janji Umi hari ini, kita akan talk more about right triangle and then trigonometric equation, trigonometric form. Ya kalau bahasa kerennya lah kita berbicara tentang sindemi kosamita desa lah ya. Nah, tapi nggak semua right triangle problem itu menggunakan trigonometri. Kita bisa selesaikan secara adat, secara geometri. Gimana, Mi? Misalnya kelas 9 kalian belajar kesebangunan. Jadi nggak selamanya kita selalu menggunakan trigonometri terus. Kadang meskipun soalnya segitiga dan right triangle, kita juga menggunakan kesebangunan. Berasa ngajar khusus bahasa Inggris? Oh, enggak, ding. Oke. Yuk, Umi mau minta siapa ya soal pertama? Soal pertama aja tuh kepada jeng yang buka kamera aja deh. Umi mau Mahar minta tolong Mahar dibaca soalnya, Solihah. Oke, Umi. Pada saat bermain di lapangan, Ihsan melihat sebuah bayangan tiang bendera yang panjang. Kemudian Ihsan mulai berpikir berapakah tinggi tiang bendera tersebut? Apakah tinggi tiang bendera tersebut akan sama dengan panjang bayangannya? Lalu Ihsan mulai mengukur panjang bayangan tiang bendera tersebut menggunakan sebuah meteran. Akan tetapi pada saat meteran menunjukkan angka 12,5 meter, Ihsan berhenti dan berdiri tegak. Pada saat itu Ihsan melihat bayangan ujung tiang bendera dan bayangan ujung kepalanya berada pada satu titik. Dari titik Ihsan berhenti, kemudian Ihsan melanjutkan pengukuran hingga diperoleh panjang bayangan tiang bendera yaitu 13,5 meter. Jika tinggi badan Ihsan adalah 150 cm, maka tinggi tiang bendera tersebut akan mudah ditemukan dengan perbandingan trigonometri yaitu. Oke. Perhatikan di sini kita diminta untuk membandingkan dengan perbandingan trigonometri. Pertama, Ihsan mengukur dari tiang bendera ke tempat dia berdiri. Berapa ukurannya? Pertama kita harus bisa membaca soal dulu, Solihah. Nah, jadi dia berjalan dari tiang bendera ke tempat dia berdiri sekarang, itu berapa ukurannya? 12,5 meter. 12,5 meter. Oke, selanjutnya Umi punya panjang bayangan tiang benderanya yaitu
Berapa? 13,5 meter. Nah, sekarang ditanya tingginya Ihsan berapa? 150 cm. Oke, 1,5 meter. tingginya Ihsan dalam meter 1,5 meter. Maka apa yang terjadi di sini? Ini right triangle ya. Ini right triangle artinya segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini. Apa yang terjadi di sini? Kita mau nyari tinggi tiang bendera. Berarti kita pakai sudut ini kan? Kita mau cari tinggi ini. Tinggi ini berapa? Maka apa yang terjadi? Kita punya yang melibatkan depan itu apa? Yang melibatkan sudut depan segitiga itu apa? Yang melibatkan, jadi antara sin, cos, dan tan yang rumusnya melibatkan sisi depan sudut apa? Tangan. Sin dan Sin dan tangan. tan. Oke. Sekarang sin apa rumusnya? Sin Depan per miring. depan per miring. Sedangkan tan Depan samping. depan per samping. Per samping. Sekarang yang udah diketahui sisi miring apa sisi samping? Samping. Samping. Maka kita menggunakan Tan. tan. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Salihah? Ini belajar membaca soal dan menentukan rumus yang tepat untuk sebuah soal. Ada pertanyaan sampai di sini? Feel free for ask questions. Jadi jangan dipendam aja, disampaikan. Mumpung cuma sedikit bimbingan KM ini orangnya. Yuk, paham? Pengerjaan. Have you understand? You get it? Paham nih. Oke. Untuk nyari tingginya tiang gimana? Untuk nyari tingginya tiang gimana? Oke, good questions. Oke, kan udah tahu nih paketan desa, terus nyari tingginya gimana? Bener juga ya, nyari tingginya gimana ya? Oke. Pertama, Umi punya ini berapa? Bayangannya Ali berapa? Siapa sih 1 yang lagi meter. main di lapangan? Ihsan deh. Bayangannya Ihsan berapa? Panjangnya? 1 1 meter. meter. 1 meter. Berarti Umi punya tan alfa nggak dari sudut ini? Dari segitiga ini? Segitiga yang dibatasin sama Ihsan. Ada nggak tan alfanya? Ada kan? Depan bagi samping. Berarti 1,5 bagi 1. Atau kita punya tan alfanya 1,5. Sekarang Umi mau cari tinggi tiang bendera. Berarti kita perhatikan segitiga yang tingginya setiang bendera. Yang dibatasi tiang bendera. Berarti Umi punya apa? Tan alfa sama dengan depan dibagi sampingnya. Sampingnya udah diketahui 13,5. Berarti tan alfa udah diketahui belum sekarang? Udah, yaitu 1,5. Berarti tiang bendera berapa tingginya? Depan sama dengan 1,5 dikali 13,5. Sama dengan berapa? Ya itulah, pokoknya itulah. Ya sering belajar bareng Umi pasti paham. Umi nggak suka ngitung. Oke, silakan hitung mahar. Berapa mahar? Kamu yang nanya, kamu yang hitung. Hasil akhirnya berapa? 1,5 Aku nemunya dikali 20. 13,5 berapa? Aku nemunya 20,5 20,5 meter. 25. Oh, 20,25. 20,25 meter. Oke, itu cara nyari tinggi tiangnya. Oke, ada pertanyaan lain. Salihah.
Oke, meskipun AKM entah jadi entah nggak jadi, kalian harus tetap belajar ya, karena ini adalah kesempatan bagus buat kalian yang mau masuk univ. Karena soal ini satu tingkat lebih tinggi dari soal di kelas. Jadi jangan terlalu males lah. Boleh nanya, terserah nanya apa. Oke, sampai sini? Do you get it? Bisa dipahami apa yang Umi jelaskan? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Oke, next. Okay, this is question of the simulations yang kemarin. Yang kemarin. Apa ya, Umi nggak tahu bahasa Inggrisnya. Oke, I wanna Alicia, can you read it for me? Oke. Pesawat tempur melihat dua buah kapal layar. Pada pemantau yang dilihat kopilot, pesawat tempur tersebut menunjukkan kedua kapal layar dengan sudut depresi yang berbeda seperti terlihat pada gambar. Jika kopilot melihat kedua kapal layar dengan posisi pesawat yang tegak lurus permukaan air laut dengan ketinggian 1.800 meter, maka jarak kedua kapal tersebut adalah Oke. Bisa dipahami pertanyaan cerita pada soal dan juga apa yang kita ketahui di sini? Can Umi ask you something? Can you solve this and this degree? How much this degree and this degree? Berapa derajat yang ini? Sudut yang ini berarti yang di sini berapa derajat, yang di sini berapa derajat? Bisa nggak ketahuan dari gambar ini? Yang pink dulu deh, yang sebelah sini. Yang dekat 45, berapa derajat yang ini? 45 bukan, Mi? Iya, 45 derajat. Dari mana Umi tahu, Mi? Umi jangan sok tahu gitu kan. Dari mana kamu tahu? Har, kamu jangan sok tahu. Yang mana? Dari tegak lurus. Jadi kita punya yang ini pesawatnya tegak lurus dengan permukaan air. Sehingga kita punya di sini 45 derajat. Yang biru, Umi punya yang biru. Berapa yang ini? The blue one, the angle of the blue one is 30 degrees. Jadi ada 30 derajat dan 45 derajat. How to solve these questions? Pakai tan apa pakai sin? Apa pakai cos? Yang udah diketahui sudut yang samping. Sampingnya sudut 30 dan 45 yang diketahui panjangnya. Yang ditanya apa? Yang ditanya apa nih? Apa Alicia yang ditanya? jarak kedua kapal, Mi. Yang ditanya adalah ini. Mau pakai pink aja deh, biar kelihatan. Yang ditanya adalah jarak kedua kapal, alias ini. Nah, berarti apa yang kita dapatkan? Kita pakai sin, cos, atau tan? Kita butuh yang ditanya yang depan, yang diketahui yang samping. Berarti kita paling gampang pakai apa? Tan. Tan, Mi. That's right. Ini masalah tangan. Oke, berarti Umi punya jarak dari ini ke sini dulu deh. Umi kasih nama X. Jarak dari sini ke sini Umi kasih nama Y. Sekarang Umi mau cari X-nya dulu. Berarti apa yang Umi punya? Tan 45 derajat sama dengan X per 1800.
Iya, X per 1800. Dari mana, Mi? Kita punya tan depan bagi samping. Depannya mana? X. Sampingnya mana? 1800 meter. Tan 45 nilainya berapa? Berapa tan 45 nilainya? 1, Mi. 1. Maka kita punya X per 1800. X-nya sama dengan berapa? 1800 meter. Oke, sampai sini kita ketemu X-nya. Sekarang cari Y-nya. Cari Y-nya gimana, Mi? Gimana? Kita pakai tan berapa? Sudutnya? 30 derajat. 30 derajat sama dengan Y dibagi 1800. Pertinya ini, tan 30 derajat berapa? Berapa tan 30 derajat? 1/3 akar 3, Bu. 1/3 akar 3. Pinter. 1800. Berarti Y-nya sama dengan apa? Y-nya sama dengan 1800 bagi 3 akar 3. Berapa ini? 600 akar 3. 600 akar 3. Sekarang yang ditanyakan adalah X ditambah Y atau jarak di antara dua kapal. Berarti kita punya 1800 meter ditambah 600 akar 3 meter. Easy, right? Easy ya? Easy. Itu Umi kalau misalnya Oke, Mahar sudut gimana? kalau nyarinya pakai perbandingan gitu bisa nggak sih, Mi? Pakai perbandingan apa, Solihah? Apakah kita Geometri. punya sisi yang diketahui selain 1800? Hahaha, nggak ada kan? Kamu pasti berpikir pakai kesebangunan. Umi juga sama. Karena Umi meyakini bahwa soal itu bisa diselesaikan dengan mudah dengan kesebangunan. Tapi kita nggak punya sisi lain selain 1800 di sini. Kalau soal yang tiang bendera tadi masih bisa diselesaikan pakai kesebangunan, nggak harus pakai trigonometri. Tapi kalau yang ini, karena diketahui sudutnya, kita pakai trigonometri. Okay? Do you get it from these questions? How to solve this question and other question like this? Bisa dipahami buat nyelesain soal-soal tipe kayak gini dan semua soal yang bertipe kayak gini? Can you? Insyaallah bisa. Okay. So, I dare you to solve these questions. Oke. Silakan nikmati lunchnya. Ya, ini lunch. Umi kasih waktu maybe 5 minutes for this question. Have you finished, Solihah? Okay, can we discuss about these questions now? Or you wanna try first? Kalian mau coba dulu atau mau kita bahas? Bahas, Umi. Oke, kita coba ya. Umi juga nggak tahu nih. Kayaknya ada something lagi. Something aneh di sini ya. Jadi kita menggunakan perbandingan trigonometri untuk mengukur tinggi helikopter pada bagian atas gedung dengan bagian atas gedung. Seorang pengat berdiri 120 meter di depan gedung. Jika tinggi gedung adalah H dan jarak helikopter dengan bagian atas gedung adalah T, maka nilai H dan T adalah, berarti ini karena tingginya pengamat diabaikan kayak gini ya, kita punya segitiganya.
Masalahnya kita nggak tahu sudut elevasi pengamat ya. Pantes nih, something wrong di sini kan? Ini solusinya pakai tan juga. Kemungkinan kita bakal use this ya. Kita bakal pakai yang ini. Nilai akar 3-nya. Kan yang ada akar 3-nya itu apa? 30 sama 60 ya? Ya, berarti di sini Umi tambahin soalnya ya. Ini soalnya nggak bisa diselesaikan. Jadi ini 30 derajat sudut elevasinya, terus yang ini 60 derajat. Jadi yang ke gedung 30 derajat, yang ke helikopter 60 derajat. Berarti gimana nih? Kita punya hanya berapa? H sama dengan 120 per tan 60 ini. yakin? Bukan dikali kah? Tan 30 derajat sama dengan H per 120. Berarti H sama dengan tan 30 derajat dikali 120. Tan 30 derajat tadi setengah akar 3 kali 120. Nah, kita punya 60 akar 3. Berapa 60 akar 3? Coba dicari 1,37 kali 60. Kemudian P-nya kita belum tahu, tapi kita punya H plus T-nya bisa kita ketahui dari tan 60 derajat dikali 120 sama dengan tan 60 itu akar 3, berarti kita punya 120 akar 3. Ini juga dicari 1,7 kali 60 sama 1,7 kali 120. Berarti kita punya, sorry, nggak usah itu deh yang dicari. P-nya langsung aja yang dicari. Berarti T sama dengan 120 akar 3 dikurangi 60 akar 3. Kita punya berapa nih? 60 akar 3. Berarti T sama H-nya tingginya sama. Mana yang jawabannya sama? Nggak ada. Berarti bukan itu. Ya, jadi ini kurang sudutnya ya. Di sini nggak diketahui sudut dan nggak diketahui ada something di sini. Jadi kita nggak bisa lihat apakah sudut elevasinya 30 atau 60. Ini tadi karangan Umi aja, 60 sama 30, karena di sini Umi lihat ada akar 3. Oke? Oke, Umi. Ya, jadi ini kurang sudut elevasi ya soalnya. And next about this question. Satu soal lagi yuk. Kita mulai satu soal lagi. Ini juga right triangle. Di sudutnya 90 derajat di sini ada 60 derajat. Kita punya Andi berjalan sejauh 160 meter. Persis di depannya yang tepat di pinggir danau. Kemudian Andi berjalan selebar dan melihat kembali pohon yang pertama kali dilihatnya dengan sudut 60 derajat. Lebar danau yang akan diukur Andi. Jadi yang 60 meter mana? Ini Solihah. Ini 160 meter. Jadi Andi berjalannya di sini. Berarti kita pakai aturan apa ini? Tan 60 derajat sama dengan lebar danau dibagi 160. Baik, kita punya lebar danau sama dengan tan 160 derajat berapa? Akar 3 dikali 160. Baik, kita punya 160 akar 3 meter.
Oke, itu terkait trigonometri ya, tan dan lain-lain. Nah, nanti silakan untuk yang kurius tentang soal-soal seperti ini yang kalian merasa terpampang dan ingin melatih apakah aku udah bisa ngerjain soal bentuk kayak gini atau belum. Nah, kalian lihat di sini banyak banget soal-soal tipe yang sama, pakai tan pengerjaannya. Jadi silakan kalian kerjain dari mulai halaman 134 ya. 134, 135, 136, 137, oke, sampai 137. Jadi silahkan kalian buka halaman 134 sampai 137 untuk latihan. Oke, any question please before I close our meeting today? Nggak ada? Nggak ada masalah? Nggak ada question? Yakin? Belum. Oke, kalau nggak ada, Umi presentasi dulu. Alicia hadir. Hadir Umi. Najla Nafisya. Di Romi. Nadia Feiza. Hadir Umi. Berta. Nggak ada, tapi ada listnya. Syadza. Nggak ada, tapi ada listnya. Victania. Nggak ada, tapi ada listnya. Anissa Zahra. Hadir Umi. Sri Rahmanur Afshifa. Nggak ada, tapi ada listnya. Oke, Najwa Putri Maharani. Hadir Umi. Safana. Rara Nabila. Hadir Mi. Afifah Nurkhaliso. Hadir Romi. Nadia Yunita. Fatin. Khadijah Nurul. Hadir Umi. Hadir Romi.